Realme mengonfirmasi bahwa smartphone terbaru mereka, Realme 11 Pro Series 5G, akan hadir di Indonesia pada 18 Juli 2023 mendatang. Adapun dua smartphone yang akan hadir di tanah air dan berada dalam seri ini adalah Realme 11 Pro Plus 5G dan Realme 11 Pro 5G. Pada video sebelumnya, kita juga udah bahas spesifikasi dan harga dari Realme 11 Pro Plus-nya, yang punya kamera 200 megapiksel dengan fitur 4 kali super zoom. Dan di video kali ini giliran akan kita bahas yang tanpa plus, yakni Realme 11 Pro 5G. Realme 11 Pro hadir dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk di kelasnya, sehingga tidak kalah menarik dari versi Pro Plus-nya. Bahkan untuk desainnya pun sama persis dengan versi Pro Plus-nya, sama-sama menawarkan desain eksklusif dari mantan desainer print dan tekstil Gucci, yakni Matteo Menotto. Memang sektor desain pada Realme 11 Pro Series kali ini berhasil menarik minat banyak orang. Bagaimana tidak, pemilihan bahan dan aksen-aksen yang diberikan sangatlah premium dan ini jarang dimiliki oleh HP lain di kelasnya, bahkan sekelas flagship sekalipun. Dan luar biasanya lagi, Realme gak cuma fokus unggulin sektor desain aja, tapi untuk sektor lainnya pun diracik dengan sedemikian rupa untuk bikin brand sebelah ketar-ketir. Sebut saja di bagian kameranya terdapat kamera utama 100 megapiksel dan chipset yang digunakan juga udah punya performa tinggi. Nah, biar gak penasaran lengkapnya gimana tanpa banyak babi bu lagi, berikut ini spesifikasi dan harga Realme 11 Pro 5G. Realme 11 Pro menampilkan desain premium dengan bodi belakang yang dilapisi kulit imitasi dengan modul kamera melingkar besar. Pada bodi belakangnya ini juga terdapat aksen-aksen mewah seperti strip melingkari pada modul kamera dan juga strip garis bernuansa jahitan emas dan perak. Nah, untuk varian warna yang tersedia itu ada 3, yakni Sunrise Beige, Oasis Green, dan Astral Black. Dan khusus warna Astral Black ini bukan pakai bahan kulit imitasi, tapi pakai polikarbonat aja. Sedangkan untuk ukuran dari bodinya ini diklaim Realme punya ketebalan 8,7 mm dengan bobot 189 gram. Jadi selain punya tekstur yang tidak licin di tangan, bodinya ini juga bukan termasuk HP yang berat sehingga masih nyaman digunakan lama-lama. Namun ternyata bodi HP ini belum dibekali dengan sertifikasi IP rating, jadi lumayan disayangkan. Kalau dari segi layarnya sendiri ini tidak ada beda dengan Realme 11 Pro Plus, sama-sama mengusung layar berdesain lengkung yang punya kesan mahal. Layar 6,7 inci ini berpanel OLED, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Layar smartphone anyar ini juga punya kecerahan maksimal hingga 950 nits. Color gamut DCI-P3 100%, dan teknologi peredupan 2160 PWM. Sebuah frekuensi peredupan layar yang diklaim tertinggi di industri, serta penyesuaian kecerahan otomatis 20.000 tingkat yang pertama. Jadi hadirnya layar lengkung melengkapi kesan mahal dari Realme 11 Pro 5G. Layar seperti ini juga membuat pengguna lebih puas dalam menikmati konten, ditambah Wi-Fi-nya juga udah L1, sehingga udah bisa nonton Netflix dengan resolusi Full HD. Dan untuk perlindungan layarnya ini mengusung 0,65 mm Double Reinforced Glass. Dan pindah ke sektor fotografinya, di bagian belakang terdapat 2 buah lensa yang terdiri dari kamera utama 100 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Sayangnya HP ini tidak dibekali dengan lensa ultra wide, padahal untuk sekarang ini sedang trennya foto pakai lensa tersebut. Sementara bagian depannya menampung kamera selfie 16 megapiksel aja. Dan untuk perekaman videonya sendiri ini udah bisa hingga 4K 30 fps atau juga di 1080p 60 fps. Kamera utamanya ini udah didukung stabilizer yang diberi nama Super OIS, jadi tidak perlu khawatir videonya jadi gempa bumi. Nah, kalau untuk hasil dari jepretan kamera utamanya ini udah cukup bagus, berikut ini contohnya. Performa Realme 11 Pro dipersenjatai dengan chipset MediaTek Dimensity 7050 yang merupakan versi rebranding dari Dimensity 1080. Chipset ini dipasangkan dengan RAM 8 hingga 12 GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128 hingga 256 GB UFS 3.1. Namun SIM tray di HP ini hanya berjenis dual SIM aja, sehingga pengguna tidak bisa nambahin kartu SD.
Tapi kalau soal performa Realme 11 Pro jelas tidak diragukan lagi, bahkan untuk benchmarknya pun berhasil mendapatkan skor Antutu 10 sebesar 586 ribuan. Dengan skor segini mainin game-game kekinian udah sangat mumpuni dan nyaman dimainkan. Seperti mainin PUBG Mobile juga dapat di settingan HDR Ultra ataupun Smooth Extreme dengan stabil dan tanpa nge-lag. Lalu smartphone anyar ini udah langsung berjalan dengan sistem operasi Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Perusahaan juga udah ngasih jaminan update Android 2 tahun dan update keamanan 3 tahun. Kalau soal fitur-fitur lain yang dimiliki oleh HP ini udah tergolong lengkap dan kekinian. Dari segi konektivitasnya untuk jaringan tentu udah support 5G, terus ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, support OTG, dan juga punya NFC. Untuk sensornya juga udah termasuk lengkap seperti adanya akselerometer, proximitas, gyroscope-nya hardware, kompas, dan udah pakai fingerprint yang letaknya di layar. Sedangkan untuk segi audio juga udah pakai speaker stereo dan adanya dukungan Dolby Atmos serta high-res audio. Sedangkan dari segi dayanya sendiri, baterai Realme 11 Pro berkapasitas 5000 mAh dengan didukung pengisian cepat 67 Watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dengan waktu kurang dari 50 menit. Nah, untuk harga dari si Realme 11 Pro sendiri dimulai dari 4,3 juta untuk varian 8/128GB, 4,5 juta untuk varian 8/256GB, dan untuk varian 12/256GB-nya dibanderol 5 jutaan. Namun harga tersebut masih harga global, tepatnya harga pasar Indianya. Dan untuk harga resmi Indonesianya, kita akan ketahui setelah perilisan resmi di Indonesia pada tanggal 18 Juli 2023, atau nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa subscribe channel @Tech-in untuk update info terbaru terkait harga HP ini. Dan sangat disarankan untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan update HP-HP baru lainnya. Nah, kalau untuk opini gue tentang Realme 11 Pro ini, spesifikasi yang dibawanya udah terbilang cukup menarik di kelasnya. Apalagi kalau tepat mulai dari 4 jutaan, jelas HP ini cukup worth it untuk dipilih. Nah, kalau dibandingin sama versi Pro Plus-nya, kalau harganya selisih sampai lebih dari setengah juta, jelas HP ini bisa dibilang lebih worth it untuk dibeli. Karena untuk perbedaan yang dikasih cuma ada di kamera dan kecepatan pengisian dayanya aja, yang pada Realme 11 Pro pun udah termasuk bagus. Tapi itu hanya simpulan sementara, karena gua menilai berdasarkan harga di pasar Indianya. Jadi ketika udah rilis nanti bakal gua bahas lagi kelebihan dan kekurangannya berdasarkan harga resmi Indonesianya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Realme 11 Pro lebih worth it dari Realme 11 Pro Plus? Ketik jawaban kamu di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.